Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, setelah kita melaksanakan ujian PTS pertama, saya harapkan semua antum bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Perlu Ustadz ingatkan kepada anak-anak Ustadz semua kelas 11, hendaklah antum selalu dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru antum, agar nanti ketika antum dibagikan penilaian bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Baiklah anak Ustadz, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita prakarya dan kewirausahaan, ya, di bab ketiga, yaitu budidaya pembenihan ikan konsumsi. Di sini akan Ustadz ulang sedikit ya tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Tentunya ya di sini kita sudah memahami ya berbagai macam jenis ikan konsumsi. Yang ingin kita pelajari kali ini adalah tentang perencanaan usaha ya dalam pembenihan ikan konsumsi. Ya, yang pertama adalah ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Tentunya anak-anak Ustadz sudah masih ingat ya, apa itu pembenihan, apa itu pendederan, dan pembesaran ikan. Ya, ini akan Ustadz ulang sedikit untuk mengingat-ingat kembali. Ya, dalam usaha pembenihan ya merupakan tahapan kegiatan ya perikanan yang outputnya yang nantinya akan menjadi benih ikan ya. Usaha pembesaran ikan merupakan kegiatan yang outputnya atau hasilnya adalah untuk menghasilkan ikan yang berukuran konsumsi yang sudah bisa kita konsumsi ya anak-anak Ustadz. Usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah pembenihan ikan, tetapi dengan ukuran yang lebih besar dari pembenihan tadi. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya sangat bergantung pada permintaan pasar, teknis operasional, dan implementasinya. Nah, jadi di sini anak-anak Ustadz antum bisa memilih nih dari 3 jenis usaha ini ya. Antum bisa memilih pembenihan saja atau pendederan saja ataupun pembesaran ikan saja. Ya, jadi biasanya kalau misalnya antum pilih untuk pembesaran ikan, antum sudah membeli bibit yang agak besar ya. Jadi tinggal antum besarkan sehingga bisa menghasilkan ikan yang berukuran konsumsi nantinya ya. Baiklah anak Ustadz, bentar. Iya tuh, Waalaikumsalam.
Ya, anak Ustadz, jadi kita tadi bisa memilih ya, tergantung nanti permintaan pasar. Jadi permintaan ikan konsumsi khususnya ikan lele ya semakin meningkat dan menjadikan peluang usaha yang sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran dengan tingkat konsumsi yang tinggi, yang dapat kita lihat melalui warung-warung makanan ya yang menyediakan menu-menu ikan lele ya. Hal ini berdampak ya secara tidak langsung terhadap kebutuhan ikan lele ya oleh para pengusaha. Kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan ya. Ini anak-anak Ustadz ya, kita juga sering lihat tuh ya, banyaknya orang menjual masakan-masakan dengan menu ikan lele. Artinya apa, anak Ustadz? Artinya masyarakat sangat ya membutuhkan ya terhadap ikan, khususnya ikan lele. Nah, di sini ada satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu 40 sampai 45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele ya 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Ya, berdasarkan ukurannya dalam satu siklus tersebut sebagian besar dijual dengan ukuran 5 sampai 6 cm ya. Ini untuk ukuran bibit ya anak-anak Ustadz. Jadi kalau antum nanti mau membesarkannya, antum sudah beli anak ikan lele yang ukuran 5 sampai 6 cm. Nah, itu ya anak-anak Ustadz. Nah, berikutnya ini adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Ini anak-anak Ustadz selalu kita ulang-ulang mengenai sumber daya ini ya. Kemudian kemarin juga sudah Ustadz masukkan ya ke dalam materi ujian kita ya. Itu apa yang disebut dengan 6M ya, antum tentu masih ingat dan ini perlu antum catat ya, yaitu manusia, kemudian ada money uang, material atau bahannya, mesin atau peralatan, kemudian cara kerja atau metodenya, dan market pasar ya. Kemudian ada tambahan yaitu informasi yang dibutuhkan agar usaha lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah ataupun koran. Nah, ini anak-anak Ustadz. Jadi ini hal-hal yang penting nih dalam kita melakukan sebuah usaha ya. Sumber daya ini ya, yang dibutuhkan dalam membuat usaha pembenihan ikan konsumsi. Anak-anak Ustadz harus ingat ya. Berikutnya adalah anak-anak Ustadz, kita masuk ke perencanaan ya. Perencanaan pembenihan ikan konsumsi ya. Tentunya dalam perencanaan ini ya ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nama perusahaan ya anak-anak Ustadz. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke masa depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian ya. Mengerti maksud Ustadz ya? Jadi antum berikan nama yang misalnya nama usaha yang mudah dikenal ya, mudah diingat ya, dan nama tersebut juga harus
berorientasi ke masa depan. Kemudian lokasi. Lokasi sangatlah penting dalam membuat sebuah usaha, ya. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, pertokoan, pabrik, industri. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi ini, anak-anak Ustaz. Ya, ini juga sudah pernah Ustaz jelaskan, yaitu backward linkage, atau disebut dengan pertalian belakang, yaitu bagaimana sumber daya atau resource yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat, ya. Kemudian adalah forward linkage atau disebut dengan pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi tersebut? Ya, ini pentingnya anak-anak Ustaz, dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi ini. Kemudian komoditi yang harus diusahakan, ya. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. Ya, anak-anak Ustaz, jadi membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu. Nah, kalau kita lihat di awal tadi, ya, bahwa dari kita lihat banyaknya pedagang-pedagang makanan, ya, yang menyediakan menu-menu masakan ikan lele, maka ini termasuk permintaan yang sangat tinggi, ya. Nah, karena kegemaran masyarakat terhadap jenis ikan lele ini bisa kita jadikan, ya, sebuah patokan untuk kita membuat usaha, ya. Kemudian yang kedua adalah teridentifikasi kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang jasa tersebut, ya. Ini ada kebutuhan yang sebenarnya tersembunyi, ya, dalam masyarakat akan barang-barang tertentu. Oke, kemudian ketiga, kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. Nah, perhatikan, ternyata di daerah antum itu peternak ikan lele sangat sedikit, tidak ada bahkan, ya. Antum berarti, ya, tidak memiliki saingan di daerah antum. Ya, ini tentunya membuat usaha kita lebih, ya, baik, tidak tanpa saingan. Kemudian adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaingnya usaha dengan orang lain atau mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Ya, ini juga kita bisa lihat ada kemampuan untuk meyakinkan. Ya, jika ada pesaing, kemampuan kita untuk bisa bersaing dengan menunjukkan kualitas kita lebih baik. Ya, anak-anak Ustaz. Kemudian yang ketiga, yang D maksud Ustaz, ya. Yang keempat, prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibanding dengan usaha berbentuk pertokoan, ya. Kemudian yang E adalah pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaan sebagai pimpinan atau market leader, penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar atau market follower, dan perelung pasar atau market niche. Penguasaan pasar terhadap arti menyebar luaskan produk merupakan faktor penentu dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus menyesuaikan dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Nah, ini anak-anak Ustaz, perlu nih antum perhatikan mengenai harga barang, ya.
kita perhatikan produk kita kira-kira mampu nggak dijangkau oleh masyarakat, ya. Ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah yang F adalah partner yang diajak kerjasama. Jika antum melakukan sebuah kerjasama, ya, ini ada satu yang harus antum perhatikan. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dalam mencari keuntungan, ya. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha untuk mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba, ya, atau partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Ya, ini penting ya bagi anak-anak Ustadz jika ingin bekerja sama dalam membuat sebuah usaha, ya. Ini juga perlu antum perhatikan, ya. Dengan siapa antum ingin bekerja sama. Berikutnya adalah personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilih seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Nah, ini anak-anak Ustadz, penting bagi kita anak-anak Ustadz, ya, untuk selalu berlaku jujur, ya. Karena jujur adalah kebaikan. Kebaikan jalan menuju surga. Nah, ini anak-anak Ustadz, ya, jika antum dipercaya seseorang, maka antum harus berlaku jujur. Ya, ini dalam pemilihan menjalankan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya pengusaha mempunyai modal saat mendirikan usaha. Jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Nah, ini anak-anak Ustadz yang tadi, jika antum melakukan, ya, kerjasama bersama, ya, usaha bersama, maka penting bagi kita untuk mencatat, ya, segala sesuatu, ya, yang menyangkut tentang modal, ya, agar di kemudian hari tidak menjadi suatu perselisihan. Berikutnya adalah peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Ya, peralatan yang perlu disediakan, ya, seperti kepentingan dalam membuat usaha ini. Peralatan usaha pertokoan misalnya akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Untuk pertama kali membuka usaha, pikirkan peralatan yang sangat diperlukan. Peralatan yang tidak begitu diperlukan sebaiknya tidak usah dibeli terlebih dahulu, sebab akan mengganggu keuangan atau modal nantinya. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis, ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat, ya, dan Ustadz, oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan, harus direncanakan bentuk promosi, tempat, media, ya, mempromosikannya, keunggulan apa yang akan ditunjukkan atau ditonjolkan. Bagi anak-anak Ustadz sekarang, ya, media promosi banyak sekali menggunakan, ya, media-media sosial, ya. Nah, antum bisa lihat nih, banyaknya sekarang di media sosial orang yang berjualan, ya, memberikan iklan, ya, atau mempromosikan barang-barang dagangan, ya. Itu bisa kita gunakan dengan tentunya memperirit biaya dalam promosi. Nah, bahkan
banyak orang sekarang menitipkan barang-barang penjualannya untuk dipromosikan pada akun-akun seseorang ya, yang banyak pengikutnya. Nah, ini juga salah satu cara ya penyebaran promosi. Tentunya anak-anak ustadz ya, sekarang kita bisa dipermudah ya dengan dunia maya ya, dengan banyaknya media sosial. Tapi ingatlah anak-anak ustadz, tentunya hal ini juga memiliki dampak yang baik dan yang buruk juga ya. Antum harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial ya. Jika tidak begitu penting sekali, tidak perlu antum gunakan ya. Ini yang menjadi penyebaran promosi ya, untuk direncanakan, karena usaha kita ini perlu dikenal banyak orang ya, biar proses penjualan kita lebih mudah ya. Baiklah anak-anak ustadz, ini ada tadi ustadz jelaskan beberapa perencanaan kita dalam pembenihan ya. Yang pertama, antum siapkan nama ya. Nah, jika sekarang antum belum memiliki modal, antum sudah punya rencana, itu tidak masalah anak-anak ustadz ya. Tapi antum sudah buat rencana dari sekarang, nama perusahaannya apa ya kan, kira-kira antum nanti mau membuat usahanya apa ya. Kebetulan kita ini tadi usaha pembenihan ikan konsumsi ya anak-anak ustadz ya, ataupun mungkin antum tidak mesti ikan konsumsinya lele atau yang lain. Bahkan sekarang banyak sekali ya, kita lihat usaha-usaha ya budidaya ikan, walaupun bentuknya ikan hias juga ada ya. Kalau ikan konsumsi bisa juga ikan lele anak-anak ustadz ya, ikan gurami, dan masih banyak ya. Ini juga tergantung antum melihat kebutuhan masyarakat akan ikan tersebut. Kemudian lokasi ya, antum perhatikan lokasinya ya, dekat dengan pemasaran ya, itu sama tenaga kerja ya. Kemudian komoditinya ya, peminat masyarakat terhadap usaha yang akan antum buat. Kemudian konsumen yang akan dituju, dan pasar tujuan ya. Pasar tujuannya, jika ingin bekerja sama mencari partner, kemudian personil yang dipercaya, atau antum ingin mencari pegawai ya, pekerja untuk usaha antum, pilihlah yang karena kejujurannya. Kemudian jumlah modal yang diharapkan ya. Jadi persediaan modal antum ya, itu perlu antum perkirakan, dan jika ingin mendapatkan modal dari partner, harus semuanya tercatat. Kemudian peralatan yang harus disediakan ya, peralatan-peralatan yang harus disediakan dalam pembuatan usaha ya. Kemudian yang terakhir adalah penyebaran promosi ya. Penyebaran promosi ya, penting bagi kita mempromosikan usaha kita agar bisa lebih dikenal masyarakat luas. Nah, baiklah anak-anak ustadz, pada hari ini inilah materi pembelajaran kita. Ustadz harapkan semua antum dapat mencatat materi-materi ini ya, dan jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, antum boleh menanyakan kepada Ustadz langsung melalui jaringan pribadi Ustadz ya. Ustadz rasa sampai sinilah pembelajaran kita hari ini, karena waktu kita sudah habis. Ustadz cukupkan sampai di sini.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan. Saya tutup pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.